Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Rabu 28 September 2022. Bacaan untuk bahan permenungan dikutip dari kitab Ayub bab 9 ayat 1 sampai 12, diteruskan ayat 14 sampai 16. Pada bacaan ini Ayub berkata kepada sahabatnya Bildad, "Masakan manusia benar di hadapan Allah? Allah yang Maha Kuasa dan manusia benar karena dibenarkan oleh Allah sendiri." Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62 berbicara mengenai orang yang akan mengikuti Yesus dengan berbagai macam alasan. Yesus menegaskan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mendasarkan permenungan kita pada bacaan Injil dan kemudian nanti sedikit menyinggung bacaan yang pertama. Menarik bahwa Yesus sangat dikagumi oleh banyak orang, dan orang yang mau mengikutinya tentu mempunyai berbagai macam alasan. Digambarkan seorang mendekati Yesus yang dalam perjalanan dan berkata, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menguji motivasi itu dengan pernyataan, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Banyak orang ikut Yesus dengan berbagai macam motivasi. Maka pernyataan itu untuk memurnikan motivasi orang. Bagi serigala, liang adalah tempat utama untuk keselamatan. Jaminan hidupnya ada pada liang itu. Demikian pula sarang bagi burung, tempat yang penting bagi burung-burung itu. Dengan kata lain, binatang, serigala, dan burung mempunyai tempat untuk diandalkan, untuk bersandar dalam hidupnya. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mau digambarkan secara duniawi, anak manusia tidak punya sandaran. Tetapi secara rohani, sandarannya ialah Bapa sendiri. Dan orang yang mengikut Yesus harus mengerti itu. Jangan berharap ikut Yesus akan mendapatkan kebahagiaan duniawi. Sebaliknya, menanggung salib, beban, tetapi tersedia hidup kekal.
Kepada orang lain kita melihat banyak orang yang mengikut Yesus, namun berbagai alasan yang ia ajukan. Ikutilah aku. Ada yang pamitan untuk menguburkan orang mati. Ada yang mengatakan pamitan dengan keluarga. Sedangkan Yesus menuntut ikut Yesus berarti meninggalkan segala-galanya dan ambil bagian dalam karya perutusan dengan berani memanggo salib hidup masing-masing. Kita diajak untuk menyadari, untuk mengikuti Yesus tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Dikatakan Yesus, setiap orang yang siap untuk membajak dan menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Karena yang menjadi sandaran kita adalah Allah sendiri. Bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan kehebatan, tapi Allah. Yesus dengan mengatakan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, ingin menyadarkan kepada kita, sandaran yang utama adalah Allah sendiri. Kekayaan kita, kekuasaan kita tidak akan mampu menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita boleh refleksi bahwa kita ini tidak ada yang benar di hadapan Allah kalau bukan Allah yang mengaruniakannya. Maka kita diajak mengandalkan Dia di atas segala-galanya sebagai bentuk bahwa kita ingin sungguh-sungguh dan serius mengikuti Yesus. Banyak orang yang ikut Yesus namun tidak serius, masih menoleh ke belakang, menduakan Tuhan, mengabdi mamon dan Tuhan. Tapi Yesus menegaskan kepada kita, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Artinya, kita dalam mengikuti Yesus harus serius dan tidak boleh menduakan Tuhan. Kita harus berani meninggalkan semuanya, termasuk kemapanan kita, untuk menjadikan Yesus sebagai sandaran kita yang akan membawa kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Seperti Ayub juga menegaskan, semua orang tidak yang benar di hadapan Allah. Kalau tidak Allah yang memberikan kebenaran itu, maka tinggal kita ikuti kebenaran itu agar kita boleh menjadi anak-anaknya yang setia. Menjadi titik permenungan kita. Apakah kita serius mengikuti Tuhan? Dan apakah kita seringkali menoleh ke belakang yang membuat kita ragu-ragu, tidak percaya? Semoga kita tidak menduakan Tuhan dan kita tetap tidak menoleh ke belakang, karena sekali mengikut kita membaca terus pandang ke depan. Agar dengan demikian kita semakin pantas dan layak untuk menjadi anak-anaknya yang ambil bagian dalam karya perutusan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, tak jarang kami seperti orang-orang yang mengikut Engkau, masih memikirkan hal-hal di luar Engkau.
menoleh ke belakang sehingga hasil bacakan kurang maksimal. Mampukanlah kami untuk hanya menjadikan Engkau sebagai satu-satunya hidup kami, pegangan kami, dasar kami bertindak, agar akhirnya kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ingatkan kami bila kami kadang-kadang menoleh ke belakang. Kembalikan kami pada jalan panggilan yang benar dan kuatkan kami untuk selalu mengandalkan Dikau di atas segala-galanya. Semoga dengan demikian kami semakin pantas menjadi murid-murid-Mu. Bapa, berkati umat-Mu yang sedang sakit, yang kadang-kadang ragu-ragu dan bimbang. Semoga Engkau kuatkan agar mereka akhirnya mampu untuk tetap berjalan ke depan mengikuti putra-Mu. Yang punya beban Engkau ringankan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu. Semoga akhirnya semua orang mengalami cinta kasih-Mu dan tetap melangkah ke depan tanpa menoleh ke belakang. Berkati juga Nawanto, saudara kami yang sedang sakit, dengan rahmat kesembuhan, agar dia pelan-pelan boleh Kau angkat penyakitnya sehingga boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Biarlah tangan kasih-Mu ia boleh mengalami keadaan seperti semula, sehat walafiat, dan boleh beraktivitas menjadi tulang punggung keluarga. Biarlah segala usaha untuk kesembuhannya membuahkan hasil, tapakan hatinya dan keluarganya. Dan semoga ya Tuhan berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, saya wajibkan, saya dorong untuk mematuhi protokol kesehatan, untuk menjaga imun, vaksinasi, dan pola hidup sehat, agar kita mampu melawan virus corona. Saya undang semuanya untuk pergi ke gereja, karena tidak ada lagi kuota, semuanya bebas. Tentu tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap memakai QR. Karena untuk menghitung, untuk mengetahui umat yang hadir maupun yang tidak hadir, sehingga bisa diberi sapaan pastoral tersendiri bagi yang tidak hadir. Saya mengingatkan mulai minggu depan, jadi bulan Oktober, misa mingguan hanya 3 kali. Sabtu sore jam 5, Minggu pagi jam 7, dan Minggu sore jam 5. Saya masih tetap menghimbau agar kita semua peduli kepada proses pembangunan kita. Masih perlukan banyak dana untuk menyelesaikan pembangunan itu. Harapannya dengan banyak kontribusi, pembangunan akan bisa segera terlaksana dan sempurna. Maka silakan dengan cara masing-masing, dengan cara kolekte pembangunan, kolekte kedua itu dengan cara tetap mengisi amplop yang disediakan di dekat pintu masuk gereja, amplop pembangunan, ataupun dengan transfer. Umat di luar Paroki Kudus, kalau ingin ikut ambil bagian, partisipasi, tetap dimungkinkan untuk pembangunan gedung serbaguna Paroki Kudus.
Akhirnya saya mengharapkan umat tetap teguh beriman, tidak bermenoleh ke belakang, tatap masa depan dengan penuh rahmat. Selamat pagi, salam sehat, selamat merenungkan. Tuhan memberkati.